Ya, selamat jumpa kembali. Kuliah kali ini melanjutkan episode kemarin, ya terakhir kemarin mengenai panas pembakaran standar. Sekarang mengenai hubungan entalpi standar dengan suhu. Ya, kalau kita lihat reaksi kimia secara keseluruhan, persamaannya dapat ditulis V1A1 plus V2A2 menjadi V3A3 plus V4A4. Ya, di sini yang ruas kiri itu reaktan, ruas kanan itu produk. Di mana VI itu adalah koefisien stoikiometri, kemudian yang AI ini menunjukkan senyawa kimia. Kesepakatan bahwa VI positif atau plus itu untuk produk, kemudian yang negatif itu untuk reaksi. Contohnya N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Ya, nitrogen plus hidrogen menjadi amonia. Maka untuk V N2 koefisien stoikiometrinya min 1, untuk H2 itu V-nya min 3. Kemudian untuk produk amonia itu plus 2. Nah, karena ini posisinya produk, plus kemudian yang reaktan itu minus. Panas standar reaksi juga dapat dinyatakan sebagai delta H standar sama dengan sigma VI kali delta HFI standar. Ya, dapat lihat di persamaan 421. Contohnya 4HCl ditambah O2 menjadi 2H2O plus 2Cl2. Dengan persamaan 421 itu dapat ditulis bahwa delta O standar sama dengan 2 delta HF standar H2O dikurangi 4 delta HF standar HCl. Nah, di sini O2 dan Cl2 tidak ada. Karena apa? Karena di sini unsur. Ya, kalau unsur itu nilai delta HF-nya itu 0. Tidak mempunyai nilai, sehingga yang ditulis hanya yang ada saja, yaitu H2O dan HCl. Jadi produk dikurangi reaktan. Ini produknya dan dikurangi reaktan. Jangan lupa dikalikan koefisien stoikiometrinya. 2H2O dikurangi 4 delta HFHCl. Kemudian data dalam tabel C4 ya, temperatur 298 diekspresikan menjadi ini dalam tabel C4. Delta H298 sama dengan 2 kali 241.818 dikurangi 4 kali minus 92.307, sehingga diperoleh minus 114.487. Jadi di sini dapat dilihat ini di tabel C4. Lihat di tabel C4. Nah, kemudian persamaan mendasar yang berhubungan dengan memanaskan reaksi dengan suhu dapat dilihat di persamaan 424, yaitu delta H standar sama dengan delta H pembentukan standar plus R kali integral CP, delta CP per R. Nah, delta H0 ini standar adalah entalpi pada kondisi standar. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan ini? Ini integral ruas kanan diberikan secara analog pada persamaan 47. Ya, yang ruas kanan integral delta CP per R sama dengan delta A kali T0
kali tau min 1 ditambah delta P per 2 kali T0 kuadrat kali tau kuadrat min 1 plus delta C per 3 kali T0 pangkat 3 kali tau pangkat 3 min 1 plus delta D per T0 kali tau min 1 per tau. Ini persamaan 425. Di mana tau itu adalah T per T0. Jadi tau-nya adalah T per T0. Jadi ini tau itu T per T0, kemudian delta A itu sigma PIAI. Kemudian yang delta B sigma VI BI. Delta C sigma VI CI. Delta D-nya sigma VI kali DI. Nah, A, B, C, D-nya ini ada di tabel C1. Ya. Ada contoh, hitunglah panas standar metanol, sintesa metanol pada 800 derajat Celcius. Ini pembentukan metanol dari karbon monoksida ditambah hidrogen. Jadi reaksinya adalah CO plus 22 menjadi CH3OH. Nah, pemanasannya pertama kita menghitung dulu delta H0 standar di reaksi ini. Jadi kita pakai persamaan ini tadi ya. Delta H0-nya kita cari dulu. Delta H0-nya. H0 itu standar. Kan standar pada 298. Nah, ini bisa kita lihat di tabel C4 untuk delta H. Di produk CH3OH itu minus 200.660. Ya di tabel C4. Dikurangi dengan entalpi standar CO minus 110. 1525. Ketemunya minus 9135. Nah, ini delta H0 standarnya tadi. Di sini. Nah, kemudian kita evaluasi untuk ABCD-nya. Ya. Ini untuk metanol, nilainya ini, kemudian CO nilainya ini, H2. Untuk ABCD ini di tabel C1 ya. Untuk CP. Nah, dari definisi ini tadi, bahwa delta A sama dengan sigma VI, maka di sini dapat dihitung. Ya. Ini dijumlahkan semua ini. Sigma NI AI. Jadi delta A sama dengan 1, ya, VI-nya kan 1 ini, koefisien stoikiometrinya. Kali nilai A-nya, ya, kemudian ditambah minus 1 kali 3,376, kemudian ditambah minus 2 kali 3,249. Terhitung ini. Ya. Untuk menghitung delta A, VI kali AI. Sigma VI kali AI. Ini kali ini ditambah ini kali ini ditambah ini kali ini. Ingat bahwa produk itu plus, kemudian yang reaktan itu minus. Dengan cara sama nanti untuk B, C, dan D-nya ini. Delta B-nya sekian, ya, jadi delta B-nya berarti PI kali PI. Ini kali ini. Tambah ini min 1 kali 0,557. Min 2 kali 0,422. Totalnya ini temannya. Kemudian delta C 1 kali min 3,45 ditambah min 1 kali 0 ditambah min 2 kali 0. Ketemunya ini ya.
Kemudian delta D 1 kali 0 ditambah min 1 kali min 0,031 ditambah min 2 kali 0,083 ketemunya ini. Nah, ini ingat ini kan nilai B-nya berarti 12,216 kali 10 pangkat minus 3. Yang ini nilai C-nya berarti min 3,45 kali 10 pangkat minus 6. Yang ini berarti min 0,031 kali 10 pangkat 5. Oke. Kemudian untuk menghitung integral untuk temperatur ini dapat kita gunakan dengan menggunakan persamaan 425, ya integral CPR per R. Nah ini ketemu min 1,615,5. Ya untuk yang ini. Jadi kita tadi delta-nya dimasukkan ke sini, kemudian T0-nya 298, ini ya. Nah, jadi untuk menghitung ini tadi 90-nya delta-nya kan sudah ketemu di sini. Nah ini min 90.135 Joule. Kemudian yang integral T, ya, dari T0 sampai T integral CPR 25 itu yang tadi kan sudah ada delta B, delta C, delta D, itu nanti dimasukkan ke persamaan ini. Kemudian T0-nya itu 298, kemudian TO itu T per T0, berarti TO-nya itu adalah ini 800 jadikan Kelvin. Berarti 1073 dibagi 298. Ya. 1000, jadi perbandingan TO itu di dalam Kelvin. Ini tadi berapa? Nah ini 1073 dibagi 298. Ya, 1073 dibagi 298. Nah itu nanti TO-nya itu, T0-nya 298. Nanti saudara itu. Nah ini nanti akan ketemu nilainya ini. Nah ini, min 1615,5. Itu integral, ini satuannya bukan Kelvin ya ini. Di sini. Nah, jadi tadi ketemu 1615,5 itu di sini. Nah, ini kemudian dikalikan R-nya 8,314. Sehingga di sini sudah ketemu ini. Ya. Jadi ini R, delta H 098. Dan ini R, ini integral CP persamaan 425 tadi. Sehingga ketemunya ini. Sudah selesai.
ketemunya minus 103.566 Joule. Untuk menghitung panas reaksi pada 800 Celcius. Ya, jadi cara menghitungnya pakai persamaan ini. Berapakah panas standar untuk reaksi sintesa metanol pada 800 Celcius? Pakai persamaan ini tadi. Nah, jadi dicari delta H0-nya, delta H0 itu ini, ya cara mencarinya. Jadi delta 298 produk dikurangi reaktan. Produknya metanol, reaktannya CO dan H2, tapi H2O berarti tidak usah ditulis di sini. Itu kemudian R-nya itu 8,314. Ini. Kemudian persamaan ini itu adalah persamaan 425 ini. Ya, delta A, delta B, delta C, delta D tadi sudah dicari. Ketemu ini delta A, delta B, delta C, delta D. Kemudian T0-nya 298, T-nya itu 800 plus 273 dibagi 298. Perbandingannya Kelvin. Dia 800 tambah 273 jadi 1073 dibagi 298. Oh, di sini ya. Nah, itu nanti ini akan ketemu ini nilainya akan ketemu 1615. Kalau di sini dia pakai program MATLAB ya. MATLAB dengan manual aja bisa. Nah, sehingga persamaan 424 tadi ya. Pada 800 Celcius. Selesai. Tuh. Nah, kemudian lanjut heat effect yang terjadi pada industri. Ya. Berapakah temperatur maksimal yang dapat dicapai dengan pembakaran metan menggunakan 20% udara berlebih, di mana metan dan udara masuk pada ruang pembakar itu pada 25 Celcius. Penjelasannya, reaksinya C4 plus oksigen atau O2 menjadi CO2 plus H2O. Metan, jadi metan C4 dibakar dengan O2, jadi pembakaran itu reaksi oksidasi. Akan menghasilkan CO2 dan H2O. Pembakarannya sempurna. Ya, asumsinya pembakarannya sempurna, jadi kan keluar CO2 dan H2O. Kalau tidak sempurna, munculnya itu CO, bukan CO2. Jadi metana dibakar, mengeluarkan CO2 dan H2O. Ini jadi setiap pembakaran bahan organik itu hasilnya kalau sempurna CO2 plus H2O. Tinggal kita samakan koefisien stoikiometrinya. Ya, jadi ini 1, ini 2, ini 1, ini 2. Nah, langkah pertama kita hitung delta H standarnya, yaitu produk dikurangi reaktan. Di produknya ini CO2 dan H2O ya. CO2-nya ini, H2O-nya ini kali 2 dikurangi C4 nih, minus 74. O2 karena unsur ya, jadi dia 0. Ya, setiap entalpi dari unsur itu 0. Ketemu ini, minus 802,625. Ini delta H298. Nah, asumsinya reaksinya adalah adiabatis, sehingga energi kinetik dan energi potensial diabaikan, kemudian kerjanya juga 0. Basis perhitungan 1 mol metana yang dibakar. Ini perhitungannya metana yang dibakar. Sehingga kebutuhan udara itu untuk 1 mol metana itu adalah 2,4 oksigen dan nitrogen. Jadi kan
reaksinya ini. Nah, ini basisnya 1 mol ya, perhitungannya 1 mol. Kalau secara stoikiometri itu seharusnya butuhnya 2. Ya, oksigennya 2. Tetapi karena di sini 20%, berarti 1 dikali 1,2. Ya, 20%. Butuhnya kalau ini 1, kebutuhan oksigennya kan 2. Nah, karena kelebihannya itu 20% ekses, berarti 20% dari 2 itu berapa? Kan 0,4. Ya. Nah, jadi 2 plus 0,4. Jadi kebutuhannya oksigen itu 2,4. Soalnya ini 20% ekses. Kalau tidak 20% ekses, secara stoikiometri normal, tidak berlebih 20%, itu hanya 2. 2 ini. Ya. Nah, kalau ini 1 berarti ini kan 2 secara stoikiometri. 1 ini 2. Tetapi karena udaranya itu berlebih 20%, berarti 20%-nya dari 2 itu berapa? 0,4. Nah, berarti 2 ditambah 0,4. Jadi 2,4. Itu kebutuhan dari oksigen di sini. Ya. Karena di sini yang dipakai adalah 20% udara. Di dalam proses pembakaran, menggunakan udara, berarti yang bereaksi itu hanya oksigen saja. Padahal udara itu terdiri dari nitrogen dan oksigen. Kita ambil prosentase yang terbesar, yaitu 21% oksigen dan 79% nitrogen. Ya, jadi 21% itu oksigen, 79% itu nitrogen. Ya, sehingga tadi kebutuhannya oksigen 2,4, ya berarti nitrogennya berapa? Karena nitrogennya itu 79%, berarti 79 per 21 kali 2,4. Ini akan ketemu 9,03 mol N2. Itu ya, jadi basis perhitungannya diambil 1 mol metana. Kalau 1 mol metana tadi kebutuhannya kan hanya 0,2 kalau stoikiometri karena perlebihan 20%, berarti 20%-nya dari 2 itu 0,4. Berarti 2 ditambah 0,4, 2,4. Nah, ini 21%. Nah, yang 79% itu nitrogen. Nah, cara menghitungnya, untuk menghitung nitrogen, 79 per 21 kali 2,4. Nah, itu akan ketemu 9,03. Itu ya. Nah, setelah itu, kita tahu komposisi dari reaktan di sini tadi, oksigennya 2,4, nitrogennya 9,03, CH4-nya 1, bereaksi di sini. Nah, bereaksi di sini itu akan menghasilkan ini 1, ini 2. Ya, CO2 menghasilkan 1, H2O menghasilkan 2. Nah, ini. Ya, CO2-nya 1, H2O-nya 2. Nah, kemudian ada sisa dari O2. Karena di sini juga dianggap bahwa reaksinya itu konversinya 100%. Ya, ini juga ada tambahan mestinya bahwa konversinya itu 100%. Konversi 100%. Konversi reaksi. Nah, ya, konversi reaksi 100%, sehingga ini bereaksi semua. Jadi, tadi ini 1 mol, ini 2 mol, membentuk 1 mol, kemudian 2 mol. Nah, karena di sini nanti berlebih, ya 2,4 kan, 2%, 2,4. Padahal yang dibutuhkan di sini hanya 2, sehingga sisanya O2 itu 0,4.
Mula-mula 2,4 yang bereaksi hanya 2. Sehingga O2-nya sisa di produk 0,4. Nah ini. Kemudian nitrogennya juga sisa utuh. Karena nitrogen di sini bersifat inert, tidak ikut bereaksi. Tetap mula-mula 9,03, keluarnya juga di produk 9,03 karena di sini tidak ada reaksi nitrogen. Jadi utuh. Nah, yang bereaksi oksigen dan CH4. CH4-nya habis, nggak ada sisa, O2-nya sisa 0,4 karena mula-mula tadi 2,4. Nah, sehingga produknya ada ini. Jadi dari skema ini reaktannya tadi berupa ini 1 mol CH4, 2,4 mol O2, 9,03 nitrogen. Setelah bereaksi terbentuk CO2 1 mol, H2O 2 mol, oksigennya sisa 0,4 mol, nitrogennya tetap 9,03. Ini produknya keluar ini. Nah, kemudian skemanya seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena kita tadi masuk pada 25 Celcius, berarti pada temperatur standar. Ya, 25 Celcius. So, kemudian akan menjadi produk di sini. Nah, temperaturnya berapa kita belum tahu. Nah, asumsi juga tadi ya, di sini rahasia diabetes. Sehingga delta H sama dengan 0. Delta H total ya ini ya, delta H totalnya itu 0. Jadi dari sini ke sini itu delta H298, kemudian dari titik sini ke sini itu delta HP, delta H produk. Panjang ini temperaturnya 298. Ini sudah dihitung tadi di depan tadi. Ya, nah ini. Nah, kemudian oksigen dan nitrogen yang disuplai dari udara ini. O2 tadi 2, kemudian oksigennya yang berlebih tadi 0,2 kali 2, 20%-nya dari 2,4. N2 yang masuk 2,4 dikali 79/21 ini. Ya, jadi yang keluar produk 1 mol CO2, 2 mol H2O, 0,4 mol O2, dan 9,03 ini produknya tadi. Nah, kemudian dari gambar ini tadi bahwa entalpi itu adalah ya, entalpi total ini sama dengan delta H298 ditambah delta HP. Delta 298 tambah 2 delta HP ini adalah delta H total ini tadi. Nah, ini sama dengan 0. Jadi kita harus menggambarkan dulu skema dari proses ini tadi. Kan dibakar sampai temperatur sekian. Itu harus melewati entalpi standar. Kemudian ada entalpi produk. Jadi secara skema seperti ini. Nah, misalnya bagaimana jika misalnya temperaturnya tidak masuk pada 25, misalnya pada 50 Celcius. Nah, kalau 50 Celcius berarti gambarnya harus dari sini. Dari sini turun dulu ke sini. Ya, nah, dari sini ke sini. Nah, ini. Nah, itu nanti akan muncul delta HR. Delta H reaktan. Tapi karena di sini masuknya pada standar 25, berarti ini delta HR-nya nggak ada, 0, karena start dari 25. Tapi kalau tidak dari 25, misalnya dari 50, berarti nanti harus ada delta HR. Jadi delta H-nya nanti delta HR plus delta H298 plus delta HP. Ya, karena ini tidak ada, delta R-nya 0 berarti langsung dari sini ke sini. Delta H298 ditambah delta HP. Nah, ini delta H total. Karena diabetes, makanya dia sama dengan 0. Nah, kemudian dia delta H298 plus delta HP sama dengan delta H total. Ini seharusnya delta total sama dengan 0. Nah, dari proses ini kemudian bisa kita lanjutkan. Tadi 1 mol CH4 yang dibakar ya basisnya ya. Kemudian perubahan entalpi dari 298 ke temperatur T. Nah, itu tadi. Itu untuk delta HP-nya. Ya, delta HP di sini hitungnya adalah ini.
CPH dikalikan delta T. Delta T itu berarti T akhir dikurangi T awal. Ya, ini T akhirnya T belum diketahui dikurangi 298 di sini itu delta T. Ini CPH. Nah, CPH itu adalah kapasitas panas rata-rata dari total aliran produk. Ya, total aliran produk mana? Ini. Itu CPH rata-rata dari total aliran produk. 1 mol sekian, 2 mol, 2O, 0,4 mol O2, 9,03 mol nitrogen. Nah, itu adalah kapasitas panas rata-rata itu berapa. Nah, itu dihitung dengan persamaan. Di CPH itu kapasitas panas total produk, ya, aliran produk, nanti sigma Ni CPIH. Ini CPIH. Jadi delta P adalah Cp kali delta T. Nah, ini adalah kapasitas panas rata-rata dari total aliran produk. Nah, ini cara menghitungnya ini. Sigma Ni kali CPI. Nah, kita lanjutkan. Nah, prosedur yang sederhana itu mirip dengan persamaan 48. Cuma di sini dikalikan dengan jumlah molnya. Jadi CPI ya, sama dengan sigma Ni CPIH ini tadi. Nah, ini sekarang didefinisikan seperti ini. Nah, ini mirip dengan persamaan 48. Jadi R kali sigma NiAI ditambah sigma Ni PI per 2 kali T0 kali TO plus 1 ditambah sigma NiDi per TO kali T0 kuadrat. Jadi ini analog dengan persamaan 48. Kalau 48 kan ini langsung A, tidak ada sigma Ni, ini langsung B saja, kemudian ini D. Nah, karena ini sudah dalam penerapan di aplikasi di reaksi yang terjadi di industri, karena ada molnya berarti ini harus ada dikalikan dengan jumlah molnya. Nah, jadi R sama dengan Cp min produk sama dengan R kali ini. Nah, sigma NiAI, sigma NiBi ini kita hitung. Ya. Nah, kalau di contoh yang sebelumnya tadi, nilainya ini kan dari koefisien stoikiometri ya. Tapi kalau dalam hal ini nilainya adalah jumlah mol yang ada di aliran produk. Jumlah molnya mana ini? 1, 2, 0,4, dan 9,03. Kalau sebelumnya kan hanya dari koefisien stoikiometrinya ini 1, 2, 1, 2 ya. Nah, tidak. Kalau di sini harus kita lihat jumlah molnya ini yang tertera berapa. Karena ini sudah terlibat di reaksi industri. 1 untuk CO2, 2 untuk H2O, 0,4 untuk oksigen, kemudian 9,03 untuk nitrogen. Nah, ini. Ya, jadi untuk A, jumlah mol, ABCD-nya itu dari tabel C1. Jadi, di sini tadi yang terlibat reaksinya CO2, H2O, O2, dan N2 ya, yang ada di produk tadi. CO2, H2O, O2, dan N2. Ini CO2, H2O, O2, dan N2. Jadi ini CO2. Kita lihat CO2 ini A-nya. Ya, 5,457 kali molnya 1 ditambah dengan molnya 2 untuk H2O. H2O ini 3,47. Ya, 3,47. Kemudian ditambah molnya O2 tadi 0,4. A-nya untuk O2 itu ini 3,639. Ini. Kemudian untuk nitrogen, tadi molnya 9,03 dikali A dari nitrogen. A nitrogen ini 3,28. Nah, ini kita hitung, ketemu 43,471. Nah, dengan cara sama untuk menghitung B, nilai B. B-nya berarti di sini. B-nya, ya. CO2, H2O, dan O2. Jadi kalau B nanti berarti 1 dikali B-nya CO2.
mana CO2 ini 1,045. Kemudian 2 kali B-nya H2O ini 1,45. Kemudian O2 0,4 kali 0,506. N2 berarti 9,03 kali B-nya N2 ini 0,593. Nah, nanti akan terhitung ini. Jadi nilai A, B, C, D. Nah, kebetulan senyawa ini CO2, 2O, O2, dan N2 tidak ada nilai C, berarti nilai C-nya tidak dihitung. Jadi ke D. Nah, ini kalau ada C, berarti di sini harus ada rumus lagi. Plus, nah ini yang suku ke C. Itu bisa dilihat di persamaan 48, nanti dianalogikan. Ya, jadi nanti sigma NICI plus, nah, ya, jadi nanti sigma NICI, kalau tidak salah dibagi 3 kali T0, ya, kali T0 kuadrat dikali Tau kuadrat plus 1. Nah, itu di suku ke C-nya itu nanti. Nah, kebetulan ini tidak ada C ya di contoh ya, sehingga ini langsung D. Sekali lagi, kalau ada C berarti ini plus sigma NICI dibagi 3 kali T0 kuadrat kali dalam kurung Tau kuadrat plus 1, kurung tutup, plus D. Nah, kalau ada C, kebetulan ini tidak ada, sehingga C-nya nggak usah dihitung. Kalau dihitung percuma, ketemunya nanti 0 ya. C-nya kan 0. Nilai di sini 0, sehingga kan 0 semua. Sehingga langsung D. Nah, kemudian untuk yang sigma ini DI dengan cara sama, nanti ini D. Ini ya, nilai-nilainya diganti dengan D. Nanti akan ketemu ini. Minus 0,645 sekali 10 Nah, kalau sudah ketemu, masukkan ke sini. Ya. Nah, kemudian untuk menghitung temperatur ya dari persamaan A dan B digabung, ya enggak sih? Hanya kan ini B-nya ini, nah, A dan B digabung, sehingga bentuk akhir persamaannya kan seperti ini. T sama dengan 298,15 min delta H 298 CPH. Ya. Jadi ini penggabungan persamaan dari A dan B tadi. Ini A-nya ini, B-nya ini. Jadi delta HP-nya ini masuk ke sini. Ya, sehingga nanti bisa menghitung T. Nah, seperti ini jadinya. Ya. Nah, untuk CPH ini tadi, CPH ini, ya, jadi R-nya 8,314, A-nya diganti dengan ini, B-nya diganti dengan ini, B-nya, kemudian sigma ini diganti dengan ini, kemudian T0-nya itu 298, karena 25 jadikan Kelvin, 298, kemudian Tau. Tau itu T per T0, berarti T-nya belum diketahui, berarti tetap T per 298. Ya, Tau-nya tetap dalam bentuk T per 298. Nah, jadinya ini. Di CPH tadi, R kali sigma NIAI ditambah sigma NIBI per 2 kali T0 dikalikan Tau. Tau-nya ini masih ada T plus 1 min D. Ya. Plus D kan, karena D-nya min kan langsung aja min. Min D dibagi Tau kali T0 kuadrat. Ini CPH-nya di sini. Nah, sehingga ini bisa kita tulis P sama dengan 298. Ini tanpa koma 15 tidak apa-apa ya. Jadi tanpa koma 15. Saya abaikan komanya ini. Jadi tulisannya saya langsung aja. 298 min, ini delta 298 tadi sudah hitung di depan ya. Min 0,802,625. Nah, ini mana tadi delta H. Nah, ini ya. Min 802,625 delta H 298. Ini dan dibagi ini 3. Nah, jadi CP-nya ini masuk ke sini. Oke. 298 min delta H, ini delta H, CP-nya tak taruh di sini. Nah, sehingga persamaannya seperti ini. Nah, berarti ini kita tinggal menghitung nilai T yang dicari. Nah, jadi T sama dengan 298 min dan seterusnya.
Nah, cara menghitung persamaan seperti ini bisa dengan menggunakan uh, iterasi, metode iterasi. Jadi bisa dengan Excel. Jadi kita misalkan masukkan angka 100. Yang ruas kanan ini. Yang ruas kanan ini misalkan kita T. Kemudian yang kiri ini TI-1, TI plus 1. T ini kita isi misalkan 100. Dan kita hitung ruas kanan. Ini ruas kanan. Ya, kita masukkan T100, kita hitung. Nah, hasilnya ini adalah T ini kan, TI plus 1. Nah, ketemunya 2533. Jadi kita masukkan T, ketemunya 2533. Nah, sejatinya T di sini dan T di sini itu harus sama. Nah, kita masukkan 100, harusnya 100, tetapi ternyata 2533. Berarti tebakannya tadi salah. Ya. Nah, terus kita tebak berikutnya. Berikutnya berapa? Ya udah ini masukkan aja lagi. 2533 kita masukkan ke sini. Kita hitung lagi ruas kanan. Nah, itu akan ketemu 1997. Ternyata belum sama. Kita tebak 2533 ketemunya ini. Tebak lagi berapa? Ini dimasukkan lagi 1997. Masukkan ke sini. Nah, nanti akan kita hitung lagi ketemunya 2007. Nah, begitu terusnya. Sampai nanti kan konstan sama di 2060. Ini bisa dengan bantuan ya. Nanti akan ketemu ini. 20 dan jawabannya memang 206. Nah, jawaban pertanyaan ini. Ya, jadi itu. Nah, ini bisa kita apa? Misalkan di Excel ya. Nah, misalkan nanti TI, ya, kalian aja yang ini TI plus 1. Nah, tadi kita tebak 100. Ya. Nah, kemudian di sini kita isi rumusnya ini. Nah, persamaan ini kita masukkan. Ya, sama dengan 298 min seterusnya ini ya. Ini sudah saya tuliskan di sini. Ini bisa kita masukkan. Ya. Nah, jadi di sini kita tebak 100, kemudian di sini kita tuliskan rumus ini tadi. Nah, rumus ini. 298, min 8, dan seterusnya itu angka yang kita masukkan. Nah, T-nya ini ya, ini kan T. Ini kita tulis T-nya ini. C4. Ya, ini kolom C baris 4. Jadi kita ganti dengan ini. Nah, ini tadi min 298, min 802, dan seterusnya. Nanti kan ketemu T lah. T-nya itu di sini. C4. Ya, C4. Kemudian dan seterusnya lagi yang enggak, kemudian ini ada T lagi di sini. Nah, ini di C4. Nah, itu tok. Ya, enter ketemunya ini. Tebak 100 ketemunya ini. Kemudian kita tebak lagi. Mana tebakannya ini. Nah, caranya begitu. Nah, ini tinggal ini ditarik. Set. Tebak 2532 ketemunya ini. Ya, kemudian ditebak lagi. Nih, sebagai tebakan. Nah, ini kita hitung lagi. Nah, udah. Udah, ini kita geret gini aja. Set. Ya, sama, 2066. Ya,
2066. Nah, mau berarti tidak usah 100.000 juga boleh. Akhirnya akan sama. Nah, sama. Ya. Ini ganti berapa? 10.000 juga boleh. Hitungnya sama, tetap sama. Ya, jadi seperti itu cara menggunakan Excel untuk mencari persamaan-persamaan model seperti ini. Ya. Jadi ketemunya 2066. Kelvin. Satuannya Kelvin. Nah, ini saudara dapat pelajari di contoh 47. Oke, demikian kuliah kali ini. Kita lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih.